Baik, apakah sudah bisa dilihat pada layar masing-masing? Sudah Pak, terlihat. Pak bisa. Ya, baik. Jadi sebelum saya memulai, saya ingin mengatakan bahwa sangat luar biasa apa yang dipaparkan tadi Pak Prof terkait dengan penelitian tindakan kelas. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme guru dan tentunya bagaimana meningkatkan pembelajaran yang efektif. Ya, kali ini saya akan lebih menyesuaikan dengan tema yang sedang dibuat oleh penyelenggara, yaitu analog. Bagaimana memperingati Hari Aksara Internasional. Dan materi saya pada kesempatan ini adalah menjembatani minat literasi baca tulis siswa melalui rekayasa persepsi. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang minat baca yang dikaitkan dengan literasi, maka tentunya tidak asing lagi kita mendengar bahwa peringkat Indonesia ketika dihubungkan dengan bagaimana tingkat literasinya, kemudian tingkat minat bacanya, itu selalu kita mendengar bahwa Indonesia selalu berada di urutan yang terendah. Ya, ya. Salah satu parameter yang menjadi acuan adalah UNESCO yang baru-baru ini mengadakan pemeringkatan. Yang pada pemeringkatan ini yang pertama adalah Finlandia, karena memang Finlandia ini terkenal sebagai negara pendidikan yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan adalah negara tempat pendidikan terbaik di dunia. Kemudian di Indonesia itu berada pada urutan 60 dari hampir 70 negara yang menjadi objek penelitian. Bisa dilihat dan diperhatikan pada bagian kanan bahwa memperkirakan minat baca orang Indonesia, sekiranya ada 1.000 orang yang diteliti terkait dengan minat bacanya, maka hanya sekitar 0,001% yang memiliki minat atau suka membaca. Jadi dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 yang suka membaca. Itulah yang kemudian menjadi dasar materi pada kesempatan ini yang akan saya sampaikan, yang dikaitkan dengan rekayasa persepsi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita berbicara tentang literasi, kita tidak bisa memisahkan antara kegiatan berbahasa, berpikir, dan berliterasi. Ya, walaupun hari ini kita melaksanakan kegiatan dengan tema untuk memperingati Hari Aksara Internasional, kemudian dibuat dalam sebuah kegiatan yang bertemakan gerakan literasi baca tulis, tetapi ketika kita berbicara tentang literasi, maka setiap keterampilan berbahasa harus kita bahas. Karena literasi itu adalah bagaimana seseorang mampu mengolah informasi, sehingga informasi itu menjadi sebuah pengetahuan, entah itu diperoleh dari membaca, entah itu diperoleh dari menyimak, entah itu diproduksi melalui kegiatan berbicara, entah itu diproduksi melalui kegiatan menulis. Sehingga ketika kita berbicara tentang literasi, maka secara otomatis tetap kita harus membicarakan berbagai keterampilan berbahasa. Ya, tetapi pada kesempatan ini kita akan fokus untuk membicarakan yang namanya keterampilan membaca dan keterampilan menulis, sebagaimana tema yang telah dipilih oleh penyelenggara kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam proses pembentukan pengetahuan manusia, itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kegiatan berbahasa, berpikir, dan berliterasi. Yang pertama kita masuk pada poin berbahasa. Dalam kegiatan berbahasa atau keterampilan berbahasa, kita mengenal ada 2 kategori. Ada berbahasa reseptif dan ada berbahasa produktif. Berbahasa reseptif itu adalah bagaimana manusia menerima informasi, maka keterampilan yang digunakan adalah berbahasa dalam keterampilan menyimak dan berbahasa dalam keterampilan membaca.
Dua keterampilan ini merupakan upaya berbahasa untuk kemudian menerima, menyerap informasi atau dalam istilahnya input pengetahuan yang dilakukan oleh manusia. Itu dua keterampilan secara reseptif. Selain keterampilan reseptif, ada yang namanya keterampilan produktif, yaitu bagaimana siswa berbicara, bagaimana manusia berbicara, kemudian menulis. Itu adalah kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Di dalam pembahasan ini, saya ingin mengawali tentang rekayasa persepsi, bahwa bagaimana pembentukan pengetahuan dalam setiap manusia, khususnya dalam diri siswa, itu terbentuk. Iya. Jadi apapun jurusannya, ketika misalnya dia siswa, apapun mata pelajarannya, ketika dia mahasiswa, apapun mata kuliahnya, dia akan bersentuhan dengan yang namanya keterampilan berbahasa. Pada keterampilan berbahasa reseptif, tentu baik siswa maupun mahasiswa akan dituntut untuk menyimak, untuk diarahkan kemudian membaca, untuk bisa memperoleh informasi. Setelah mereka menginput informasi itu melalui panca indera, berbagai panca indera, entah misalnya menggunakan mata, menggunakan pendengaran, itu adalah proses input. Maka selanjutnya adalah ada yang namanya proses berpikir. Maka masuklah informasi itu ke dalam otak yang disebut dengan olah informasi. Ya. Ketika informasi itu masuk dalam pikiran manusia, dalam pikiran siswa, maka data informasi itu harus diolah agar bisa diproduksi melalui kegiatan berbahasa juga, yaitu berbicara dan menulis. Sehingga dengan berbagai komponen keterampilan berbahasa ini, maka bisa melahirkan yang namanya kompetensi berliterasi, atau dalam hal ini adalah orang yang literat, siswa yang literat atau mahasiswa yang literat. Ya, inilah yang mendasari sehingga dikatakan bahwa ketika bicara tentang literasi tidak bisa dipisahkan dari berbagai keterampilan berbahasa. Ya, kemudian kaitannya dengan bagaimana minat literasi baca tulis siswa. Tentu ini tidak lepas dari yang namanya minat dan motivasi belajar. Dalam salah satu penelitian, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi adanya minat, kemudian berkembangnya motivasi belajar seorang peserta didik atau seorang siswa, yaitu bahan ajar, strategi atau metode yang digunakan oleh guru, media yang digunakan, model pembelajaran, dan yang paling penting adalah guru itu sendiri. Ya, memang kita melaksanakan pembelajaran tidak akan bisa terlepas yang namanya media, strategi, model, bahan ajar. Tapi yang paling utama berperan dalam sebuah pembelajaran adalah guru itu sebagai fasilitator dan sebagai motivator. Sehingga dalam keterampilan dasar mengajar, hal yang utama dilakukan guru sebelum memulai pembelajaran itu di awal pembelajaran adalah memberikan motivasi, menyiapkan siswa, menyiapkan mahasiswa untuk siap menerima berbagai materi pembelajaran. Ya, jadi walaupun cara mengajarnya baik, model pembelajarannya baik, ketika siswanya atau mahasiswanya tidak siap untuk menerima, merasa tidak termotivasi dengan berbagai faktor, apakah ada masalah dari keluarga, masalah ekonomi dan sebagainya, maka tentunya akan sulit menyerap dan menerima informasi atau materi yang disampaikan dari guru. Ya, jadi dalam slide ini yang perlu dicatat adalah bahwa guru adalah salah satu faktor penting dan sangat utama dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan produktif. Oke. Tentu ketika kita kembali tadi bahwa kita sering mendengar informasi bahwa peringkat minat baca Indonesia, masyarakat Indonesia itu sangat selalu berada di peringkat terendah, akan menciptakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya adalah kira-kira apakah yang menyebabkan itu terjadi? Mengapa setiap siswa atau mengapa kebanyakan siswa itu memiliki minat baca yang rendah? Itu pertanyaannya, mengapa? Kemudian selanjutnya adalah bagaimana solusinya? Bagaimana menyikapi itu untuk mengeluarkan siswa menjadi siswa yang berminat, menjadi siswa yang termotivasi untuk membaca dan menulis, dan juga tentunya keterampilan berbahasa yang lain. Ya,
bicara tentang minat dan motivasi, itu sebelumnya ada yang dinamakan persepsi. Ya, bisa jadi mahasiswa atau siswa itu tidak menyukai membaca, tidak termotivasi untuk menulis karena ada persepsi yang dipengaruhi banyak faktor. Bisa jadi di lingkungannya, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan itu mendoktrin atau menganggap membaca itu tidak penting, atau misalnya menulis itu biasa-biasa saja, tidak akan berkontribusi dalam kesuksesan di masa depan. Ya, itu satu persepsi yang kemudian menciptakan apakah ada atau tidak ada minat dan motivasi. Maka dalam materi ini saya ingin membahas terkait yang namanya rekayasa persepsi. Bagaimana mengendalikan persepsi siswa, bagaimana mengendalikan persepsi mahasiswa dari yang tidak minat kemudian bisa menjadi berminat, dari yang tidak termotivasi bisa termotivasi untuk kemudian meningkatkan daya literasi, baik itu membaca, menulis, dan sebagainya. Oke. Faktor-faktor minat belajar ada beberapa, seperti yang saya jelaskan barusan, yaitu pengalaman, fisik, masyarakat, psikologis, sikap, dan motivasi. Jadi, minat belajar itu bisa tercipta, salah satu faktor utamanya adalah motivasi. Ketika ada motivasi pada seorang siswa kepada mahasiswa, maka itulah yang akan menciptakan ada tidaknya minat belajar. Ini menurut Han pada tahun 1981. Oke. Kemudian dalam konteks pembelajaran, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ada tidaknya motivasi belajar siswa. Ini dari salah satu hasil penelitian. Kepribadian siswa itu berpengaruh, ruangan itu kurang signifikan, kemudian teman siswa itu berpengaruh, dan yang sangat berpengaruh adalah guru. Ya, saya ingin menganalogikan dengan salah satu keterampilan berbahasa lainnya, misalnya keterampilan berbicara. Ya, salah satu bagian keterampilan berbahasa seperti dengan keterampilan membaca dan menulis. Di setiap pembelajaran, hampir kita selalu menemukan bahwa mahasiswa yang aktif berbicara selalu lebih sedikit dibandingkan dengan siswa yang tidak berani berbicara. Jadi jumlah siswa yang berani berbicara selalu lebih sedikit dibandingkan dengan siswa yang tidak berani berbicara. Ya, itu adalah sebuah masalah. Itu bisa dikaitkan dengan apa yang dipaparkan oleh Prof tadi tentang pendidikan kelas. Mengapa selalu kita menemukan hampir di setiap kelas pembelajaran hanya sedikit siswa berbicara. Oke. Oke, maka disinilah peran seorang guru sebagai fasilitator dan motivator untuk bisa memberikan informasi yang menjadikan siswa membuat persepsinya, menciptakan persepsinya untuk mendukung peningkatan daya literasi, dalam hal ini adalah membaca dan menulis. Oke, jadi mengapa kita penting sebagai seorang guru untuk kemudian mengendalikan pemikiran siswa? Ya, karena dewasa ini banyak penelitian tentang model pembelajaran, banyak hal-hal yang dilakukan oleh guru, bagaimana menciptakan pembelajaran yang aktif, baik itu dalam pembelajaran berbicara, pembelajaran menulis. Ya, analoginya adalah jika kita misalnya sering mengingat bagaimana ketika ada anak yang sering muntah atau mabuk kendaraannya. Hal yang disalahkan adalah kadang mungkin AC-nya yang sedang jalan atau bagaimana, atau begitu banyak model mobil, tetapi kita tidak pernah fokus untuk bagaimana mengobati penyakit yang ada pada diri penumpangnya. Begitu juga halnya dengan dalam pembelajaran, bahwa walaupun model pembelajaran efektif digunakan, tetapi ketika memang ada sebuah masalah yang terjadi pada diri seorang siswa, dalam hal ini misalnya tidak berminat membaca, tidak berminat menulis, maka model pembelajaran itu tidak akan bisa digunakan secara efektif. Ya, karena kita juga perlu melihat pada diri siswa. Maka disinilah peran rekayasa persepsi berfungsi.
bagaimana mengendalikan pikiran sebelum kita bisa menghubungkan dengan model-model pembelajaran. Ya, Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimanakah peran rekayasa persepsi untuk kemudian meningkatkan minat baca dan minat tulis siswa dengan permasalahan yang ada? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pembentuk persepsi itu ada beberapa, yaitu personal, budaya, kemudian fisik. Jadi persepsi siswa terhadap keinginan membaca atau keinginan menulis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu misalnya personal, budaya, dan fisik. Apa itu personal? Adalah setiap siswa memiliki pengalaman-pengalaman, memiliki informasi-informasi lama yang kemudian bisa membuat persepsinya menganggap tidak penting untuk membaca, tidak penting untuk menulis. Begitu juga dengan budaya keluarga, budaya pendidikan, masyarakat, dan sebagainya, itu berperan serta dalam mempengaruhi persepsi siswa apakah ingin membaca atau tidak. Kemudian fisikal, salah satunya adalah media. Bagaimana media itu berkontribusi, apakah membaca itu menjadi menyenangkan atau tidak. Lalu bagaimana implementasi rekayasa persepsi dengan adanya permasalahan ini, adanya siswa yang tidak berminat untuk membaca dan menulis. Ya, inilah inti apa yang saya jelaskan pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi rekayasa persepsi dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi ada tidaknya minat baca atau minat tulis dari seorang siswa. Bisa diperhatikan alur dari peta persepsi literasi. Jadi siswa itu dipengaruhi oleh personal, budaya, dan fisik, ya, untuk kemudian memutuskan apakah ingin membaca atau tidak ingin membaca, sehingga menimbulkan persepsi. Nah, tentunya dalam satu kelas pembelajaran ada siswa yang berminat dan ada siswa yang tidak berminat dalam hal menulis dan membaca. Alasan-alasan yang menjadi faktor dari setiap siswa yang untuk berminat membaca itu bisa dijadikan kekuatan, dijadikan alat untuk kemudian juga menjadikan setiap siswa yang tidak berminat bisa meningkatkan minat baca, bisa meningkatkan minat tulis. Ya. Peralatan rekayasa persepsi ada beberapa, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bahasa, baik itu menggunakan bahasa verbal ataupun bahasa nonverbal. Kemudian yang kedua adalah menggunakan media, bagaimana media yang digunakan untuk pembelajaran membaca, kemudian pembelajaran menulis itu bisa menyenangkan. Misalnya sekarang sudah ada berbagai aplikasi media sosial, Facebook, Instagram, itu bisa digunakan dalam rangka untuk bisa mengubah persepsi siswa yang tadinya tidak suka membaca, tidak suka menulis, bisa memanfaatkan media modern, aplikasi-aplikasi berbasis teknologi untuk kemudian bisa menumbuhkan minat baca dan minat siswa. Ya, kemudian materi pembelajaran. Ya. Dari penggunaan alat rekayasa persepsi baik bahasa, media, materi, itulah yang akan mempengaruhi psikologi siswa, baik dalam bentuk akan berdampak pada pikiran dan perasaan siswa, sehingga upaya merekayasa persepsi kita akan menjadi mengarahkan siswa yang tadinya tidak berminat menulis, yang tadinya tidak berminat berbicara atau misalnya membaca, itu bisa menjadi berminat seperti teman-teman yang lainnya yang sudah berminat. Ya, jadi tentunya akan lebih efektif lagi seandainya kegiatan-kegiatan seperti ini ada kesempatan untuk langsung mempraktikkan. Jadi karena di sini memang sudah banyak guru ya, langsung mempraktikkan tahap demi tahap untuk bagaimana menerapkan yang namanya rekayasa persepsi dengan menggunakan alat bahasa, misalnya dalam menggunakan bahasa misalnya motivasi, bagaimana menguatkan siswa untuk bagaimana pentingnya membaca, bagaimana pentingnya menulis. Iya. Dan apa yang saya jelaskan ini insya Allah akan lebih berkembang lagi dalam proses diskusi dari tanya jawab, ya karena
tadi sudah panjang lebar disampaikan juga oleh Pak Prof terkait PTK. Ada banyak waktu, jadi sehingga saya tidak bisa berlama-lama untuk menyampaikan berbagai slide dalam materi saya. Baik, moderator, saya kira itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.